Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalu barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Senin Kamis Masjid Risalatul Mustaqim rahimakumullah. Tentu mari kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa hadir di kajian rutin kita ini dengan harapan mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih kita. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membahas tentang orang-orang yang beruntung atau al-muflihun. Menurut keterangan Al-Quran dan Sunnah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mengukur keberuntungan seseorang itu dari ukuran-ukuran dunia, karena kadang-kadang kalau ukuran dunia yang kita gunakan itu kita sering tertipu. Kita melihat orang itu secara pandangan manusia termasuk orang yang beruntung dengan apa yang dia miliki, tetapi belum tentu di hadapan Allah dia itu menjadi orang yang seberuntung yang dijelaskan dalam Al-Quran ini. Maka kita gunakan Al-Quran ini sebagai ukuran siapa sih sebenarnya orang-orang yang beruntung secara hakiki. Kadang-kadang kita itu kan melihat orang beruntung itu kalau punya banyak harta. Orang sukses itu kalau dia itu bisnisnya jalan, hartanya melimpah. Kalau itu yang jadi ukuran, mestinya Qarun itu lebih sukses daripada Nabi Musa alaihissalam. Atau kadang-kadang kita itu mengukur kesuksesan seseorang dari pangkat dan jabatan yang ia miliki. Ketika dia kemana-mana dikawal oleh pasukan kawal kehormatan, difasilitasi dengan fasilitas yang demikian luar biasa. Mobilnya itu kalau perlu anti peluru, harganya miliaran. Semua orang menghormati dia. Apakah itu ukuran kesuksesan? Belum tentu. Kalau hanya sekedar itu yang dikatakan sukses, ya tentu Fir'aun itu lebih sukses dari Nabi Musa. Raja Namrud lebih sukses daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita
kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW untuk menggapai keberuntungan yang hakiki, keberuntungan yang sebenar-benarnya, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini luar biasa sekali. Bukankah ini yang selalu kita mohon di dalam doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang pertama, orang-orang yang beruntung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 3 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai dari ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang mereka percaya kepada sesuatu yang gaib, meyakini sesuatu yang gaib, yang tidak kasat mata, yang tidak bisa diindra oleh panca indera manusia. Bahkan Allah yang kita sembah itu adalah ghaibul ghaib, zat yang maha gaib. Kita akan beruntung ketika kita meyakini bahwa Allah itu ada. Allah mengutus malaikat yang gaib sehingga hidup kita ini akan penuh dengan kehati-hatian. Itu orang yang beruntung. Ini sudah pernah kita bahas yang ini. Yang kedua tentunya wa yuqimuna sholat, melaksanakan atau mendirikan sholat. Jadi tidak ada seberuntung orang yang ketika adzan berkumandang dia itu bisa bersegera untuk memenuhi panggilan Allah. Dia tidak terlena dan tersibukkan oleh kesibukan-kesibukan dunia, sehingga dia bisa menjaga sholat 5 waktunya itu dengan baik. Itulah orang yang beruntung. Kali jenengan boten kesibukan kali kesibukan dunia sehingga sholatnya rotok molor-molor. Ya walaupun kita sholat duhur jam 2 itu sah karena masih masuk waktu sholat, tapi kan di eman. Maka ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah sholat berjamaah di masjid, maka sholat kita adalah sholat yang berkualitas, dilakukan berjamaah di awal waktu dan di masjid. Itu berarti kita orang yang beruntung, karena dari sholat inilah nanti akan berpengaruh kepada ibadah-ibadah yang lain. Itu dawuh Kanjeng Nabi kata sunatan. As-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiangnya agama yang menyangga agama kita. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Maka siapa yang bisa menegakkan salatnya dengan sebaik-baiknya, maka tegaklah bangunan keislamannya itu. Boten gampang ambruk. Tapi lek salat ini kudu disepelekaken. Nggih sak keneke. Bahasa nilai saniki pleketek. Gampang ambruk. Dan dia nanti akan menyesal itu merugi. Tapi ketika kita sudah bisa menegakkan bangunan sholat di dalam kehidupan kita, maka tegaklah Islam. Dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan sholat ini sebagai standar bagi ibadah-ibadah yang lain. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali nanti ditanyakan di hari akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu adalah sholatnya. In soluhat fasoluha syair amali. Kalau sholatnya itu baik, maka niscaya baiklah pula ibadah-ibadah yang lain.
Wa in fasadat fa fasada sa'irul amal. Kalau sholatnya sudah rusak, maka niscaya rusaklah amal-amal ibadah yang lain. Ini kan jelas ya. Ya, ketika kita itu dimudahkan, diringankan untuk menetapi sholat 5 waktu itu dengan sempurna, itulah kebahagiaan. Tidak ada nikmat yang lebih indah di dunia daripada itu. Sehingga kadang-kadang walaupun secara ekonomi mungkin harta kita tidak banyak, pangkat dan jabatan kita tidak punya, tapi ketika kita sudah bisa menggemis sholat 5 waktu di masjid berjamaah, ini satu karunia yang luar biasa. Itu berarti kita sedang dituntun oleh Allah Ta'ala, dibimbing oleh Allah Ta'ala menjadi hamba-hambanya yang al-muflihun, yang beruntung. Yang berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beruntung itu adalah orang yang mau memberikan sebagian saja. Oh, tidak menyuruh semua, sebagian harta yang ia miliki untuk dibelanjakan di jalan Allah sebagai bekalnya nanti di akhirat. Jadi orang yang beruntung itu dia sing mau peduli terhadap sesamanya, mau menginfakkan hartanya untuk membantu saudaranya yang tidak mampu, membiayai sekolahnya orang-orang yang kurang beruntung. Ini berarti kita sedang daftar jadi orang-orang yang bahagia, orang yang beruntung. Berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran. Jadi orang yang beruntung yang berikutnya, yang keempat ini adalah mereka-mereka yang dalam hidup dan kehidupannya ini selalu merujuk kepada Al-Quran dan sunnah beliau Rasulullah SAW. Jadi tidak pernah melewatkan hari tanpa baca Quran. Ini orang yang beruntung. Maka ketika dalam satu hari itu terlewat kita tidak membaca Al-Quran satu ayat pun, itu berarti kita termasuk orang-orang yang merugi. Karena Al-Quran ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, supaya hambanya itu tidak tersesat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada para nabi dan para rasulnya itu kitab suci. Ada juga yang namanya suhuf, ada suhufi Ibrahim, ada suhufi Musa. Kalau yang kitab suci itu yang wajib kita ketahui ada 4. Ini juga wajib kita imani. Maksudnya kita imani, kita percaya bahwa Allah dulu pernah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa. Dan disempurnakanlah kitab suci itu dengan diturunkannya Al-Quranul Karim kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin beruntung, kita harus bersahabat dengan Quran. Sehingga hidup kita itu akan terarah. Karena Al-Quran yang membimbing kita, bukan akal pikiran kita. Karena semua permasalahan apapun sudah diberikan rumus atau jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sampai akhir zaman tidak akan pernah ketinggalan zaman. Dan originalitasnya, keasliannya, keautentikannya itu dijaga langsung oleh Allah. Allah pernah menurunkan kitab suci. Tadi saya sampaikan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Tapi Allah tidak menjamin keautentikan Injil itu, sehingga banyak dirubah kan akhirnya Injil itu.
Wa min ba'di ahlul kitab yuharrisuna al-kitab. Ada para ahli kitab itu yang mereka mengubah Alkitab. Tetapi Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr, kita cari surat Al-Hijr itu surat berapa? Apalagi urut-urutannya surat non sih dereng apal-apal 114 surat ini. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Hijr ini surat ke kita cari pelan-pelan. Surat Al-Hijr. Surat keberapa nih? Ayatnya nomor 9. Ini kalian pados ini. Surat Al-Hijr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Surat ke-15 Al-Hijr. Surat ke-15 ayatnya ayat 9. Kalau kita buka tafsir Jalalain, jadi yang dimaksud nazzalna dzikra itu ayat Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an di dalam ayat ini disebut al-dzikra. Allah menyatakan inna nahnu, sesungguhnya kamilah yang nazzalna dzikra, menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang menjaganya. Yang dimaksud menjaganya, kata Imam Jalalain, bin tabdil wa tahrif, dari pengubah, dari penggantian, ganti-ganti, wa tahrif atau diubah-ubah, wa ziyadah wa naqs, ditambah-tambahi atau dikurang-kurang. Jadi tidak pernah diganti, tidak pernah diubah, tidak pernah ditambah, tidak pernah dikurangi. Itu penjagaan Allah. Jadi hebatnya itu. Maka kita harus bersyukur dengan turunnya Al-Quran ini, kita bisa mendapatkan petunjuk kehidupan. Jadi kalau kita di dalam setiap sholat itu meminta kepada Allah ditunjuki jalan yang lurus, ihdinas syiratal mustaqim, dalam surat Al-Fatihah itu yang kita baca setiap surat itu. Syiratal mustaqim di dunia ini ya Al-Quran. Ini adalah petunjuk kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang kafir ya Al-Quran ini sesuatu yang justru tidak mereka senangi. Namanya orang kafir, walaupun dibacakan Al-Quran tidak akan tembus ke dalam relung-relung hatinya. Itu orang beruntung. Yang keempat, wabil akhirati hum yuqinun. Ini yang berikutnya. Orang-orang yang beruntung adalah mereka yang percaya akan adanya kehidupan akhirat, sehingga dunianya ini ia jadikan sebagai kesempatan untuk mengumpulkan bekal akhiratnya. Dia berburu kebahagiaan akhirat. Maka orang
nanti ketika sudah berhadapan dengan hari perhitungan amal, maka insya Allah dia itu akan menjadikan dirinya orang-orang yang berat catatan amalnya, berat catatan kebaikannya daripada catatan kejelekannya, karena yakin akan adanya kehidupan akhirat. Nah, orang-orang tadi itu mulai dari pertama sampai yang percaya pada akhirat ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun. Ini ada kaitan dengan materi kita. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jelas sekali di Gusti Allah maringi tuntunan, sehingga kita tidak usah ingin atau bercita-cita sebagaimana cita-citanya orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Kadang orang tua itu kalau punya anak, cita-citanya itu sederhana, anaknya jadi sugih, anaknya jadi pejabat, itu tidak salah. Tetapi jangan lupa bahwa kekayaan dan jabatan itu akan baru bermakna ketika dilekatkan kepadanya yang namanya iman. Kan begitu, Pak. Ya, syukur-syukur sugih tok mau akhirnya sembayangi diteter, gak tahu mikir sholat, ya rugi. Kalau sudah jabatan saja yang dicari, tapi setelah dapat jabatan malah justru ada benih-benih kesombongan di dalam dirinya. Kadang-kadang penyakitnya pejabat itu kan sombong, meremehkan orang lain. Padahal Rasulullah sudah mengancam itu, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi walau misqala dzarratin min kibrin. Siapa yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi. Tapi kalau punya pangkat dan jabatan yang didasari iman yang kokoh, ini baru bagus. Jadi bupati, dia membuat perda, perbuk. Mulai sekarang Satpol PP diberi surat tugas untuk menutup semua tempat-tempat perzinahan. Kan hebat. Mulai sekarang semua instansi, kayak saya ceritakan dulu, wajib untuk melakukan sholat zuhur berjamaah. Semua kegiatan kedinasan istirahat. Itu jabatan yang didasari dengan iman, itu akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Jadi kalau umaroknya, pemimpinnya itu adalah orang-orang yang solih, maka rakyatnya itu akan ikut merasakan kebahagiaan. Sebaliknya kalau pemimpinnya pemimpin yang dolim, ya yang secara nanti ya akhirnya ya rakyatnya juga. Dan juga kadang-kadang munculnya pimpinan yang dolim ini karena memang kesalahan rakyatnya. Mereka tidak mau ngaji. Kan begitu dawuh Kanjeng Nabi. Saya ati ala ummati zamanun yafiruna minal ulama wal fuqaha. Nanti akan ada loh satu zaman itu yang mana orang-orang itu pada lari dari ulama yang betul-betul warasatul anbiya. Tidak senang pada ulama, tidak senang ngaji. Kalau sudah seperti itu, fayaqtalihumullahu bisalasi baliyat. Allah Ta'ala akan menurunkan 3 macam hukuman. Yang pertama, jadi orang itu kalau sudah tidak senang ngaji, tidak senang mendekatkan dirinya pada majelis-majelis ilmu, kepada kebaikan-kebaikan, maka kata Rasulullah orang ini yang pertama akan diberi ancaman yarfa'uhu barakatan min kasbihi, akan dicabut keberkahan hidupnya. Tidak ada kebaikan dalam kehidupannya. Al barakah itu kan ziyadatul khair
bertambahnya kebaikan-kebaikan pada seorang hamba itu barokah. Subutul khairin ilahi itu al barokah. Tetapnya kebaikan dari Allah kepada seorang hamba. Itu dikatakan sehingga barokah itu gak mesti akeh. Barokah yang sampai titik cukup itu namanya barokah. Siadah, bertambah kebaikannya. Nah, orang-orang yang tidak mau mendekat kepada majelis ilmu, tidak mau mendekat kepada ulama, maka hidupnya itu akan dijauhkan dari berkah. Bahkan dia itu akan terlenakan, akan dilupakan dari kehidupan akhirat dan terlena dengan kehidupan dunia. Pokoknya bendino itu nak mulai urusan dunia itu ancaman yang pertama. Yang kedua, setelah yarfa'ullahu barakatan min kasbihim wa yusallituhumullahu alaihim sultanan ghaliman. Kalau satu negeri, satu masyarakat itu sudah banyak rakyat yang seperti itu, lari dari ulama, lari dari majelis ilmu, maka mereka itu pasti akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Kalau boten semerap saat ini termasuk sing niki napa boten jenengan biji mbok piyambak. Karena kalau dipimpin oleh pimpinan yang zalim berat, Pak. Dia akan menyengsarakan rakyatnya. Yang paling mengerikan yang terakhir. Ini sing dawuh kan Nabi lho, kula boten ngarang-ngarang. Sing ngaji itu tidak boleh asbun, asal bunyi, harus ada dasarnya, harus ada dalilnya. Dari Al-Qur'an maupun hadis. Hadis pun harus yang sahih. Yang ketiga, orang itu kalau sudah tidak mau dekat dengan ulama, tidak mau ngaji, ini bahaya. Yang ketiga, ini orang modern. Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ulama modern. Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia itu nanti akan meninggalkan dunia ini atau meninggal dunia bighairi iman, dengan tanpa membawa iman. Ya suul khatimah. Jadi sesungguhnya mereka-mereka yang rajin untuk senantiasa menuntut ilmu itu berarti sedang meniti jalan husnul khatimah. Karena kita sama-sama tidak tahu, Pak, akhir hidup kita itu tidak ada yang tahu. Maka kita selalu bermohon kepada Allah. Di antara doa yang tidak boleh kita tinggalkan, jangan sampai kita lupakan. Di dalam setiap doa kita adalah minta husnul khatimah. Alangkah indahnya itu kalau kita meninggalkan dunia ini. Kalimat yang terakhir kita ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itulah kita meninggalkan dunia ini. Itu tidak sembarangan orang itu. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, kita harus betul-betul meyakini akan adanya kehidupan akhirat dan mempersiapkan diri. Itu yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3 sampai ayat 5. Maka dengan baca ulang, dengan tulis satu-satu. Orang yang beruntung satu tadi itu orang yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3 walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. 4 wa bil akhirati hum yuqinun. 5. Berarti ada 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada 5 dalam surat Al-Baqarah. Ada lagi dalam surat Al-Imran ayat 104. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini bodoh akhir ayat. Itulah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Yad'una ilal khair, orang-orang yang senantiasa menyeru, mengajak kepada kebajikan, mengajak kepada kebaikan. Yad'u, mengajak. Mari yad'u, ya'muru, menyuruh. Wa ya'muruna bil ma'ruf, kepada sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Berarti amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kan Rasulullah itu menyatakan man ra'a minkum munkaran. Kalau kau melihat satu kemungkaran, jangan berdiam diri. Falyughayyirhu biyadi, ubahlah dengan kekuatan tanganmu. Dan mengatakan biyadi bil quwwah, dengan kekuatan kekuasaan, dengan kewenangan. Kalau tidak mampu fabilisani, ya dengan lisan menasihati. Tapi menasihati itu juga tidak boleh menyakiti hati orang yang dinasihati. Itu dakwah tidak akan mengena. Jadi seorang penyeru, seorang pengajak, namanya ngajak itu kan supaya diajak itu tertarik, Pak. Jadi sales dakwah itu ya bahasanya itu ya bahasa sales itu, Pak. Harus meyakinkan, harus menyenangkan, bukan bahasa vonis kayak hakim memvonis terdakwa. Ya orang nanti akan lari. Jika melihat kemungkaran, ubahlah dengan tanganmu kalau mampu, kalau tidak mampu dengan lisanmu, dengan nasihat-nasihat kebaikan, ucapan-ucapan yang menyejukkan. Sebagaimana Rasulullah memberikan contoh, setiap orang yang datang kepada beliau selalu pulang dengan tercerahkan, dengan perasaan yang bahagia, dengan solusi-solusi kehidupan yang mereka menjadi senang. Ma ashala hada talaba nabiyil karim. Alangkah mudah sekali solusi Nabi yang mulia ini. Nah, kalau penyuruh kebaikan kemudian menjadi semacam hakim, wah semua itu neraka. Itu nanti akhirnya orang malah lari. Yang terakhir, fabiqolbi, dengan hati. Wadhalika at'aful iman. Kalau kita mau melarang tidak punya kekuasaan, kata nuturi kok pas salah paham, paling tidak hati kita tidak menyetujui lah. Dan itu iman yang paling lemah. Itu yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 104. Berarti sudah dapat pinter 6 ya. Sekarang yang ketujuh, terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal waznu yawma idil haq. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Artinya Allah memperjelas bahwa nanti akan ada yaumul mizan, hari pertimbangan amal. Maka ketika itu faman sakulat mawazinuhu, siapa yang timbangan kebaikan mereka itu lebih berat daripada timbangan kejelekannya. Bahasa saniki surplus. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang lebih banyak dari kejelekan itu bisa menghapus kejelekan. Innal hasanat
yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghapus kejelekan. Nah, ketika yaumul mizan, di hari pertimbangan amal, yang itu adalah hari yang betul-betul nyata, wal wasnu yauma idil haq, hari yang benar, hari yang tidak bisa diingkari. Ketika itu mereka sakulat mawazinu, timbangan kebaikannya itu berat. Maka faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat yang lain, fa amma man sakulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang penuh keridhaan Allah. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang setelah ditimbang ternyata kebaikannya yang sedikit, kejelekannya yang banyak, jadi jomplang, maka ini kebalikannya, ini orang yang merugi. Karena tempat kembali mereka fa'umuhu hawiyah, adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hawiyah, kembali ke tempat yang bernama neraka yang apinya menyala-nyala. Naudzubillah min dzalik. Nah, untuk bisa sakulat mawazinu, untuk bisa berat timbangan kebaikannya, ya tentu nyaleng ini nggak bisa niki-niki Pak kesempatannya, bukan besok. Termasuk yang tadi jenengan dalam rangka nyelengi, memperberat timbangan amal kebaikan. Kita mau melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah. Rasulullah bersabda, kullu khutwatin tamsiha ilal masjid shadaqatun. Setiap langkahmu yang engkau ayunkan menuju ke masjid itu bernilai sedekah kebaikan. Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan itu akan bisa menghapus satu dosa kejelekan. Jadi ditambahi satu kebaikan, dihapus satu kejelekan. Nanti akan bisa berpotensi menjadikan timbangan kita itu berat. Belum lagi kemudian kita di sini mulai maghrib sampai isya itu kita mempelajari ilmu-ilmu Allah. Kok isya-isya aja sepilih sejauh. Berapa menit? 4 menit. Kemudian kita akhiri saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi hamba-hambanya yang beruntung. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau ada yang benar, semua datangnya dari Allah, dan mudah-mudahan menjadi hidayah. Kalau ada yang salah, semua adalah karena kelemahan dan keterbatasan saya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kelak kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Amin. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi